Hai good friend, kembali lagi nih bareng Ana di Simple Happy Me. Oke, sekarang kita udah balik lagi bareng sama Ibu Suli nih selaku hipnoterapis dan juga konselor di Simple Happy Me. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ana, sehat luar biasa. Wih, keren banget ya. Hari ini kita mau bahas tentang hipnoterapi, Bu. Karena kan kemarin kita udah ngebahas tentang konseling. Konseling. Nah, sekarang kita mau bahas tentang hipnoterapinya karena masih banyak banget orang yang nggak paham nih hipnoterapi itu sebenarnya apa dan prosesnya kayak gimana. Yang pertama nih, sebenarnya hipnoterapi itu apa sih, Bu? Hipnoterapi itu kita menggali masalah, mencari solusi menggunakan teknik hipnosis. Di mana teknik hipnosis ini masuk ke pikiran bawah sadar yang sebenarnya menguasai pikiran manusia itu hampir 90%. Berarti hipnoterapi itu kayak dihipnotis ya, Bu? Itu sebenarnya banyak kalimat yang seperti itu, tapi sebenarnya tidak tepat sih. Nggak Oke. sampai salah total, tapi sebenarnya tidak tepat karena kalau hipnotis kan banyak orang bilang, aduh ATM saya nanti pinnya ketahuan, Nah, uang saya hilang semua. Nah kalau kami sih para hipnoterapis ya beberapa menyetujui lebih ke itu black magic. Nah tapi kalau hipnoterapi sendiri, kita tidak akan bisa menyembuhkan orang, menyelesaikan masalah mereka menggunakan teknik hipnosis kalau mereka tidak mau. Gitu. Jadi hipnoterapi adalah tindakan yang dilakukan ketika kliennya mau dan bisa berhasil kalau memang klien mau disembuhkan. berarti kalau misalkan kita lagi ngelakuin tindakan hipnoterapi ini, kita 100% nggak sadar atau 100% sadar atau setengah-setengah? Oke, yang pasti sadar, tapi dalam kondisi rileks. Karena kalau nggak sadar, dia nggak akan bisa jawab pertanyaan kita. Oh, Ya kan? Jadi misalnya kamu kira-kira kapan kejadian itu pagi siang malam, nah kalau dia nggak sadar nggak bisa jawab dong tidur, nggak seperti itu. Dia masih bisa jawab, masih Oke. bisa berkomunikasi dengan kita. Cuma dia lebih rileks dan lebih enjoy lah ya istilahnya untuk menceritakan masalahnya. Oke, karena memang dalam kondisi hipnosis ini kan mereka harus rileks. Jadi saat kondisi rileks, banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dan mendapatkan jawaban yang lebih valid ya. Jadi dibilang enjoy mungkin lebih kita samakan kata sebenarnya rileks. Relax. Oke. Ini banyak juga yang ditanyain nih. Emangnya menggali alam bawah sadar itu jawaban dari masalah ya? Biasanya banyak masalah tersimpan di kalau kebetulan saya bilangnya pikiran bawah sadar. Banyak masalah justru terpendam di pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi contoh kayak paling gampang nih cewek, gue mau diet tapi nggak usah diet, entah kenapa lihat makanan tuh kayaknya lapar mulu. Padahal udah memang ini beratnya udah sampai 100 kilo gitu. Nah ngobrol-ngobrol, konseling nih, cari pakarnya ternyata kok udah 2-3 kali ngobrol tetap aja saya tetap mau makan gitu. Nah itu langsung kita gali aja di pikiran bawah sadar dan kita akan ketemu apa sih yang membuat dia sangat-sangat melekat dengan suka makan. Dan seringkali alasannya atau jawabannya malah orang tersebut nggak tahu gitu. Dan itu baru bisa diketemukan, diketahui saat dilakukan hipnoterapi. Nah, kalau udah selesai nih proses hipnoterapinya, kita bisa ingat nggak apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin saat proses hipnoterapi ini? Pasti, karena tadi dilakukan secara sadar. Dari awal sampai akhir prosesnya dia akan ingat sendiri. Oke, termasuk jawaban-jawaban yang dia sampaikan. Makanya ini tidak ada bahaya sama sekali. Beda dengan yang tadi hipnotis atau ilmu gedam yang membuat kita lupa ingatan dan tiba-tiba ya dirugikan gitu kan. Ini enggak. Kalau proses hipnoterapi itu bisa digunakan untuk masalah apa aja nih, Bu? Setahu saya dan sepengalaman saya sih semua masalah. Nah, yang penting sebagai gini, objeknya, orangnya bisa nggak semuanya. Nggak semua orang bisa dilakukan sesi hipnoterapi. Jadi contoh orang yang udah kurang waras, misalnya dalam kondisi gila. Gila itu kita tidak bisa hipno, atau siapapun orang yang mengalami kesulitan fokus, jadi kayak ngobrol biasa aja dia nggak paham. Nah itu nggak bisa gitu, karena kalau kita memberikan instruksi dia aja nggak ngerti gitu. Oh, atau mungkin bahasa, kalau bahasanya nggak sama ya nggak bisa diterapi. Oh, Nah, jadi selama dia normal dan dia mau, itu bisa diterapi.
Biasanya nih Bu, teknik apa aja yang sering digunakan pada saat sesi hipnoterapi? Wah, itu kalau pertanyaannya kayaknya bisa 100-200 jam kayaknya. Itu karena teknik itu kita pelajari saat kita belajar jadi hipnoterapis. Oke. Gitu. Jadi kalau bukannya kita nggak mau sharing teknik, tapi itu memang butuh pendalaman kayak bagaimana nanti kita bisa mulai perhitungan kali bagi akar gitu kan. Ya itu harus ada masa sekolahnya berapa lama. Jadi kita memang harus mempelajari. Nah teknik itu ada banyak. Nah kita menggunakan ke klien-klien pasien itu case by case kondisi. Dan nanti kalau jam terbang kita udah tinggi, kita biasanya sudah tahu nih kapan akan pakai teknik A, B, atau mungkin kita bisa create another technique based on our experience. Oke. Yang terakhir juga nih Bu, satu kalimat dong untuk good friend yang masih ragu dan juga takut untuk hipnoterapi. Oke, kalau yang buat takut hipnoterapi, nah, tenang. Semua yang udah hipno sama saya kebetulan ya, rata-rata mereka sampai merasa lega dan mereka merasa harusnya ini sudah dari awal bukan ditunda-tunda. Karena menyelesaikan masalah dengan sesi terapi hanya ketemu berapa kali dan itu bisa selesai dan lega. Masalahnya bisa terselesaikan. Betul. Terima kasih Suli. Nah, kalau misalkan untuk good friend yang masih takut dan masih ragu mau hipnoterapi karena mungkin ngelihatnya oh nanti gak sadar, wah nanti dimacem-macemin dan segala macam, jangan takut sama sekali karena balik lagi hipnoterapi itu teman-teman semua atau good friend dilakukan secara sadar. Jadi good friend bisa kontrol apa yang mau diceritakan dan apa yang rasa ini terlalu privacy untuk diceritakan gitu, dan semoga terbantu masalahnya. See you later.